wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan, yakni kenikmatan jasmani maupun rohani kita. Jasmani kita yakni Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan jasmani kita. Jasmani itu apa Pak Bu? Badan kita itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Sehat sedaya niki nggih Pak Bu? Alhamdulillah. Semuanya sehat, badan kita sehat. Bahkan meskipun kita diberikan sakit pun Allah Subhanahu wa taala kita masih menggunakan untuk kebaikan. Niki enten pun nomo ada yang masih merasakan sakit boyok nopo mboten? Boyok itu sakit nopo mboten Bu? Boyok itu termasuk penyakit nopo dari nopo dede niku? Termasuk nggih. Boyokan mboten nggih. Tapi meskipun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ujian sakit nggih niku napa boyokan nggih, napa asam urat, napa boleh sing biasanya dirasakan napa kali sepuh-sepuh darah tinggi. Kalau darah tinggi niku biasanya niku akhir tahun Bu, Pak. Nggih. Anak-anak liburan tapi sangune mboten libur. Untuk yang orang tua SPP-nya mboten libur 1 bulan guys. 1 bulan kan libur SPP apa mboten? Mboten enten. SPP tumpuk buku, tumpuk jajan niku biasanya naiknya niku napa? Asam lambung, darah tinggi. Bayaran anak niku numpuk. Tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan jasmani dan kita diberikan kesehatan rohani kita, ternyata kita masih bisa hadir untuk pengajian dan itu sesuatu yang langka, apalagi pengajiannya di waktu pagi. Kalau sore nopo malam niku kuatah. Tapi kalau pagi niku pun repot-repote dunia. Bener niku Pak. Kula niku kalau setiap pagi, kula niku guru di SD. Setiap pagi niku nek bangunkan anak niku nggih, nek di ngoprak-ngoprak anak niku nek dikasari moodnya rusak, nek dihalusi mboten tangi. Istri kula nggih ngaten niku sami niku. Ibu-ibu nggih sami nggih Bu nggih merasakan seperti itu nggih. Kalau yang sampun punya anak, tapi niki pun nggih. Pun putu nggih, pun rada enteng. Enteng nggih. Enteng dereng Bu? Alhamdulillah. Tapi nggih biasanya putune tesih melu baik. Maka ketika kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kesehatan kita, tubuh kita sehat, pikiran kita juga sehat, kita bisa melangkah untuk ibadah, kemudian ditambah lagi dengan kesehatan rohani kita. Niku kathah. Banyak sekali ketika sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani tapi hatinya belum sehat. Lah wong niku kalau adzan sudah berkumandang niku badannya sehat, seger, waras, bugar niku nggih mboten berangkat ke masjid. Lah niku sampun di WA niku sampun ada undangan pengajian saja, kita yang sehat saja belum tentu hadir ke pengajian dan itu adalah kenikmatan yang diberikan oleh Allah yaitu kesehatan hati kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina la yadhkurullaha walladzina la yadhkurullaha masalul hayyi wal mayyit.
Jadi kalau perumpamaan orang-orang yang hatinya sehat, hatinya tidak sehat, itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kenapa bisa Rasulullah mengibaratkan seperti orang yang hidup dan orang yang mati? Kalau orang yang hidup ketika dipanggil minimal dia menengok. Mas Kadafi niku biasanya, oh nggih enten napa Pak? Tapi kalau sudah menjadi mayit, bisa napa mboten? Tidak bisa. Nek nengok niku malah medeni, sing mlayu niku malah sing nyeluk. Karena sudah mati. Maka hati kita ketika tidak pernah berzikir, tidak pernah mengingat Allah, saya yakin ketika Allah memanggil kita, meskipun sampai berkali-kali, jangankan setiap hari dengan adzan pun, dia tidak akan menghadiri untuk ibadah. Tapi ketika hatinya sehat, hatinya selalu berzikir kepada Allah, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya untuk beribadah, terutama ketika melaksanakan ibadah sholat, saya yakin belum dipanggil saja sudah hadir ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu bentuk nikmat yang sudah diberikan oleh Allah yaitu sehat, napa Pak Bu? Jasmani, sehat ruhani, kita gunakan untuk pengajian. Dan insya Allah dengan pengajian ini termasuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menggunakan kesehatan kita untuk kebaikan. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau ini adalah suri teladan kita. Beliau ini adalah manusia yang diutus kepada kita. Salah satu tujuan beliau yaitu adalah untuk menyempurnakan akhlak kita. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan sekarang anak-anak niku nggih sampun berubah zamannya. Saya yakin Bapak Ibu yang sampun sepuh niki, sepuh nggih Bu nggih. Rata-rata umur pinten niki? 50 ke atas? 60 nggih Bu nggih. 70. Wah, Masya Allah ya Allah. Lawang kula niki umurnya 30 lho Bu. Sakniki kalau kita perhatikan, saya merasakan di kampung, karena saya itu juga pernah menjadi nopo niku ketua muda-mudi selama 2 periode, kemudian juga merasakan di sekolah. Zamannya niku sampun berbeda. Ternyata benar, hari ini yang namanya akhlak itu semakin menurun. Ketemu kalih bapak ibu niku mboten salim. Kalih orang tua sama yang lebih tua niku biasanya kalau bahasanya itu jangkar kalau bahasa zaman dulu niku. Kalau sekarang itu nopo? Tidak sopan. Pak, kowe saka ngendi? Mbah, kowe kok lunga suwe? Bahkan dengan kata-kata kotor, bahkan sakniku lebih suka joget daripada ngaji. Kita perhatikan niku di lingkungan kita. Maka benar apa yang dikatakan oleh para sahabat bahwasanya Rasulullah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita salah satunya untuk napa? Menyempurnakan akhlak kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu adalah suri teladan kita. Mari kita selalu mengikuti metode hidup beliau. Karena dengan cara hidup beliau, dengan cara apa yang telah diajarkan beliau, salah satunya adalah itu kunci kita untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang hadir pada pagi hari ini dibangunkan kelak di hari kiamat berada di barisannya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi sudah dikatakan oleh MC, bahwa tema pada pagi hari ini yaitu adalah berbenah diri dengan apa mawon? Muraqabah, muhasabah, mujahadah. Saya yakin Bapak Ibu semuanya itu sampun tahu artinya. Tapi kita akan buka lebih dalam apa saja 3 hal tersebut sehingga kita bisa berbenah diri. Jenengan mau
muda, umurnya masih muda maupun sampun sepuh, nggih, tetap 3 hal ini akan kita lakukan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi lagi, berbenah dengan kemudian kemudian mujahadah. Pokoknya nanti kalau jenengan pulang nih, pokoknya mau sing diterangke telu iki wis pun ngenten mawon. Nggih. Yang 3 itu insya Allah kita hafal bersama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dikatakan bahwasanya ketiga hal tersebut adalah termasuk dari fil adabi ma'an nafs, yaitu adab-adab terhadap diri sendiri. Ada adab terhadap orang tua, ada adab terhadap anak, ada adab terhadap tetangga, ada adab terhadap guru kita. Nah, yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu adalah adab terhadap diri kita sendiri. Di sini dikatakan yu'minul muslimu bi anna sa'adatahu fi kilta hayataihi. Bahwasanya seorang mukmin itu kalau ingin merasakan dirinya sebuah kenikmatan, sebuah kebahagiaan, atau bahkan sebuah keburukan, maka itu akan tergantung dengan dirinya sendiri. Jadi karakter diri jenengan itu yang buat jenengan sendiri. Wa tazkiyatiha wa tadhhiriha kama anna syaqa'aha manutun bifasidiha. Jadi kalau jenengan ingin mensucikan diri jenengan sendiri, ingin membersihkan diri jenengan sendiri, itu kembali kepada jenengan mau atau tidak. Jadi adab terhadap diri sendiri itu kembali ke jenengan sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Maka yang sudah biasanya kita sering dengar dari para imam, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Asy-Syams ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sampun hafal nggih niku nggih? Bahwasanya artinya adalah orang yang ingin mensucikan dirinya sendiri, ya dia beruntung. Pakai kata qada itu berarti paten. Sampun paten. Kalau ingin beruntung, ya silakan mensucikan diri jenengan sendiri. Wa qad khaba man dasaha. Tapi kalau jenengan ingin hati jenengan rusak, amaliyah jenengan hariannya rusak, kegiatan jenengan rusak, amalan jenengan rusak, maka silahkan jenengan mengotori diri kalian sendiri dan kalian yang akan rugi. Jadi kalau jenengan ingin ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, nggih jenengan berbuat baik di dunia. Kalau jenengan ingin masuk surganya, ingin masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, nggih jenengan silakan maksiat di dunia. Maka itu akan dihadapi oleh jenengan sendiri. Enggak mungkin diwakilkan yang jenengan yang melakukan kebaikan terus diwakilkan kepada orang lain, tidak bisa. Karena jenengan harus mempertanggungjawabkan amalan. Maka yang pertama yaitu adalah adab terhadap diri kita sendiri, yaitu al-muraqabah. Apa itu al-muraqabah? Ya, kita bahas di sini. Wa hiya ayyakudal muslimu nafsahu bi muraqabatillahi tabaraka wa taala. Bahwasanya yang pertama yang dimaksud dengan muraqabah adalah bahwa seorang muslim itu menempatkan sesuatu atau menjadikan sesuatu karakter pada dirinya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dirinya ketika melakukan sebuah amalan. Jadi muraqabah itu adalah kita melakukan amalan itu pasti diawasi oleh Allah. Saya ulangi lagi, muraqabah adalah ketika kita melakukan amalan kita diawasi oleh Allah. Dan CCTV-nya Allah itu ada 2. Malaikat nopo Pak Bu? Mungkar Nakir. Malaikat nopo? Mungkar Nakir.
Niku napa mungkar nakir niku? Rokib atid mungkar nakir itu untuk menanya di kuburan. Niki harus hafal le. Harus hafal nggih rokib atid. Karena termasuk iman kepada malaikat niku termasuk iman kita. Harus hafal minimal nggih 10 yang harus kita hafalkan. CCTV kita itu adalah rokib atid Pak Bu. Itu selalu mengawasi diri kita. Dan itu tanpa listrik. Nggih, tanpa kamera, tanpa kabel, tanpa wifi. Jadi kalau kita melakukan sebuah amalan niku dicatat. Kalau rokib niku baik napa buruk Bu? Pak? Baik. Atid buruk. Mencatat amal buruk maupun mencatat amal baik. Maka di sini dikatakan bahwasanya wa yulzimaha iyyaha fi kulli lahdatin min lahadatil hayati hatta yatimma lahal yakin bi anna Allaha mutalla'un 'alaiha. Jenengan mau bergerak 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, itu semuanya akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya muraqabah, ngapunten. Kalau muraqabah kita hilang, jiwa kita yang selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala hilang. Salah satu kerusakan yang terjadi yaitu nopo Pak Bu? Merasa diri kita ini sebagai Tuhan. Amaliyah kita niku nopo? Sesuai dengan hawa nafsu. Sesuai hawa nafsu niku. Orang kalau tidak merasa dirinya diawasi, saya yakin wis padakno bapak ngenten mawon pun cair. Gini kok mboten. Cuman dikasih tulisan mawon langsung cair, yaitu dengan korupsi. Orang korupsi itu kan pun mboten merasa dirinya diawasi oleh sinten? Allah. Tidak takut bahwasanya saya ini ditulis oleh malaikat. Saya ini diawasi oleh Allah. Besok saya itu akan dipertanggungjawabkan amalan saya. Ini mboten. Akhirnya dia berzina, dia korupsi, merugikan orang lain. Bukan sekedar orang lain. Kalau sudah tingkatan sampai pejabat, itu sudah merugikan rakyat. Maka ketika diri kita selalu menempelkan dengan karakter, saya harus punya muraqabah di dalam diri saya. Saya yakin korupsi itu mboten enten. Sebelum korupsi itu sudah takut. Maka di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsana dinan mimman aslama wajhullah wa huwa muhsin." Yaitu di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-125. Napa jenengan niku napa mboten pengin ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Apa saja yang sudah Anda lakukan di dunia?" Jenengan dengan bangga, "Ya Allah, saya selalu melakukan perbuatan baik." Niku kalau contoh niku kan kalau ada anak SD ketika dipanggil sama gurunya ditanya, "Dek mau ning nggon kelas 3A enek sing padu, kowe melu padu ora?" Kan mboten dedekan, Bu. "Aku ora padu kok, Pak. Saya ndak bertengkar, Pak." Kan tenang karena tidak bernapa Bu? Bersalah, kan mboten bersalah. Nek mboten bersalah niku kan tenang. Nek jenengan ketika diberi amanah jabatan kemudian akhir jabatan jenengan tidak korupsi, jenengan pasti tenang. Wong aku ora korupsi kok. Aku ora menyengsarakan rakyat. Maka di sini oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kata-kata ahsan, pasti hatinya tenang. Maka salah satu efek dari muraqabah adalah ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala hatinya tenang. Ya Allah, saya sudah melakukan amalan kebaikan di dunia. Saya merasa diri saya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya melakukan sebuah perbuatan yang baik dan amalan yang baik. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikisahkan oleh Abdullah bin Dinar,
Kharajtu ma'a Umar bin Khattab ila Makkah. Jadi Abdullah bin Umar ini berjalan bersama Umar bin Khattab ke Makkah. Fa'arrasna bi ba'dit thariq, sampai di sebuah perjalanan, fa'ahdara alaina ra'i minal jabal. Kemudian bertemu dengan seseorang penggembala yang membawa gembalaannya. Faqala lahu Umar, kemudian Umar tanya, "Ya ra'i, wahai penggembala, bi'na syatan min hadhil ghanam." Tolong kambingmu jikokno siji, engko tak tukuni. Ketoke wedhuse apik-apik. Ini dengan bahasa lembut. Tolong berikan saya satu kambing kamu, satu domba kamu, nanti tak bayar. Kemudian faqala ra'i, kemudian penggembala ini membalas perkataannya Umar tadi, innahu mamlukun. Yang enggak boleh, wong ini bukan punya saya. Kalau mamlukun itu penolakan tapi jelas-jelas tidak bisa. Kalau yang atasnya lagi mustahil. Ini mamlukun. Oh, enggak bisa. Ini bukan punya saya. Faqala lahu Umar, qul li sayyidika aqlaha du'bu. Kemudian Umar menawarkan lagi, alah gampang, engkau ngomong karo majikanmu, bilang saja kambingnya atau dombanya itu dimakan oleh dibun, dimakan oleh serigala. Kamu dapat uang, saya dapat kambing. Nanti kamu ngomong sama pemiliknya kalau sudah dimakan oleh serigala. Napa mboten penak niku? Jenengan menggembala kambing, dibayar oleh majikan jenengan, kambingnya jenengan jual lagi, terus ngomong sama majikannya, aduh majikan, Pak, Bu, kambingnya hilang satu karena dimakan serigala. Tapi jenengan dapat uang dari orang lain. Napa mboten penak niku, double. Kemudian di sini dikatakan faqalal abdu, maka penggembala tadi itu cuma ngomong sedikit banget. Apa itu? Aina Allah. Lah kalau jenengan melakukan seperti itu, di mana Allah? Fabaka Umar, kemudian Umar menangis. Cuma dikatakan seperti itu. Aina Allah, di mana Allah ketika kita transaksinya seperti itu wahai Umar? Seketika itu Umar nangis. Cobi kalau ada pejabat langsung dikatakan seperti itu, Pak Bu. Di mana Allah, Pak, kalau jenengan korupsi? Wis pada ono bapak. Ngenten tok biasanya. Nggih. Tapi kalau hati kita tidak ada muraqabahnya jadi tompo, nggih. Lah niki pinter-pinter persen riyen malah ngenten niku. Malah saling tawar menawar. Maka di sini dikatakan bahwasanya fabaka Umar, kemudian Umar nangis. Dan itu tidak mengatakan sepatah kata setelah dikatakan seperti itu. Aina Allah, di mana Allah ketika kita transaksi seperti ini, wahai Umar? Setelah itu wagoda ala sayyidika ra'i fashtarahu minhu wa a'naqahu. Setelah itu besoknya Umar datang ke majikannya, terus ternyata penggembala tadi itu adalah budaknya, kemudian budaknya dibeli, kemudian dimerdekakan hanya karena kata aina Allah, di mana Allah, niku tok. Dan ini contoh yang diberikan oleh para sahabat bagaimana mengerikannya yang namanya muraqabah ketika sudah masuk ke dalam diri kita. Maka Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kita yang hidup ya sebagai umat Islam, terutama di bawah naungan Muhammadiyah, mari bersama-sama kita menciptakan diri kita dengan rasa muraqabah. Niki sampai berapa jam, Bu? Niki nek lama-lama mengke mboten gringingan nggih. Mboten nggih. Mboten nggih. Nek seneng niku insyaallah 2 jam niku nggih betah niku. Nggih, betah nggih setengah jam tidur nggih. Itu muraqabah. Kemudian yang kedua, kula percepat mawon nggih, biar tidak lama-lama. Yang kedua yaitu adalah muhasabah. Muhasabah niku kalau bahasa Indonesianya itu yang paling gampang evaluasi. Muhasabah niku evaluasi. Kalau di sini dikatakan wahiyya annahu lamma kanal muslimun amilan fi hadil hayyah laila nahara ala ma yus'iduhu
fid daril akhirah. Jadi kalau di sini dikatakan muhasabah itu dicontohkan seperti kalau kita ini sedang berdagang. Jenengan pagi sampai siang berdagang atau mungkin bekerja sebagai pedagang, kemudian malamnya jenengan evaluasi. Pak, ini ndek mau dagangan kita itu modalnya itu 1 juta. Kemudian barangnya habis, itu ternyata laba total semuanya itu 2.500.000. Belum dipotong ini. Oh, totalnya ternyata kita ini labanya itu adalah 500.000. Ya. Itu jenengan lakukan setiap hari hanya untuk mengerti laba jenengan, untuk mengerti keuntungan jenengan. Maka di sini dikatakan bahwasanya summa yahluwa binafsihi sa'atan min akhiri kulli yaumin yuhasibu fiha. Jadi kalau jenengan tadi diibaratkan jualan atau berdagang, kemudian malam harinya jenengan evaluasi berapa keuntungan kita pada pagi hari ini untuk kehidupan kita, besok biar bisa makan, bayar SPP, bayar listrik, bayar pejabat, pejabat dibayar barang gitu. Dengan pajak maksudnya nggih Bu nggih. Pejabat niku yang bayar sinten Bu? Kita nggih. Kita bener nggih? Bener nggih lewat pajak nggih Pak nggih. Kita harus siap niku, pajak sakniki pun naik niku. Nggih, pun naik niku. Maka keuntungan tadi itu seakan-akan membuat kita ini tenang untuk menghadapi hari selanjutnya karena sudah punya keuntungan tadi. Oh, ternyata Bapak, laba kita hari ini tuh 500.000. Oh, berarti besok bisa buat makan dan lain sebagainya. Hati kita tenang. Maka di sini kalau kita evaluasi atau muhasabah dikatakan bahwasanya binafsi sa'atan min akhir kulli yaum. Sebelum tidur kalau umat Islam itu jenengan evaluasi, ya Allah, hari ini aku wis ngrasani apa durung ya? Ya Allah, salatku ndekmu bolong apa ora ya? Ya Allah, salat saya tadi itu terlambat atau tidak ya? Oh, akhirnya ketika terjadi evaluasi itu, jenengan harus menjadi lebih baik di hari selanjutnya. Tapi ketika jenengan hari itu sudah baik, jenengan pasti tenang. Alhamdulillah, ndek ini salatku enek sing telat, saiki ora telat. Ndek ini durung sedekah, saiki wis sedekah. Hati jenengan tenang. Maka dengan evaluasi tadi kalau kita perhatikan itu juga terjadi di dunia ini. Contoh Muhammadiyah niku evaluasi. Itu saya rasakan benar. Di dunia pendidikan itu sekarang itu baru marak-maraknya anak-anak itu Gen Z napa-napa. Gen Z nggih Pak nggih. Nggih Gen Z niku nggih. Niku pegangannya HP lagi. Nggih, orang tuanya mungkin sibuk kemudian dikasih HP. Nek dikeke mbae mungkin ndak mesakne, akhirnya dikasih HP lagi. Akhirnya terjadi evaluasi di dunia pendidikan termasuk di Muhammadiyah. Akhirnya saat ini di dunia pendidikan sekolah itu ada yang namanya sekolah adab. Bagaimana ketika bertemu dengan orang lain, bagaimana bertemu dengan guru, bagaimana bertemu dengan wali kelas, kepala sekolah, di dalam lingkungan sekolah, sampai keluar bertemu dengan tetangga dan orang tua. Itu evaluasinya bagus banget di dunia pendidikan. Bahkan sampai sekarang niku ada berita yang sekarang masyhur niku napa? Muhammadiyah membuat pabrik infus. Itu betapa pentingnya yang namanya dunia kesehatan. Saat ini pun sibuk MBG. Serius niku. Sekarang niku MBG itu habis sekitar 1 jam hanya untuk makan, membagikan dan menarik ompreng. Jamnya itu sudah habis 1 jam. Jadi guru itu ngambil makan dari bawah, naik ke lantai 2, nunggu anak makan, mengembalikan lagi, nali lagi, nurunkan lagi, itu sudah habis. Maka di Muhammadiyah itu akhirnya ditambah yang namanya pelajaran adab. Niku kalau nggak ditambahin itu pun anak-anak yang sekarang itu pasti sudah rusak niku Pak. Karena mengikuti standar HP. Wong HP niku mboten enten filternya.
ajeng bicara kotor, ajeng joget, napa niku dari yang putra jadi putri, yang putri jadi putra, niku HP itu nggak ada filternya. Maka sebagai orang tua itu harus banyak-banyak mengevaluasi diri kita sendiri bagaimana cara menghadapi anak kita. Evaluasinya yaitu adalah dengan muhasabah sebelum tidur. Maka para sahabat menganjurkan bahwasanya paling nyaman dengan muhasabah yaitu adalah ketika sholat nopo? Sholat tahajud, bener nih. Sholat tahajud, kalau para kiai, para sepuh niku sudah memberikan satu isyarat. Minimal niku 1 minggu, minimal nggih niku sholat tahajud 1 kali. Kalau nggak bisa niku nggih seminggu sekali. Atau kalau nggak bisa niku 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Jangan sampai meninggalkan tahajud, karena tahajud itu adalah charger kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan kita evaluasi diri itu adalah ketika tahajud. Sampun tahajud tadi malam, Bu? Sampun nggih, Bu nggih? Jenengan sudah mengucapkan hajat jenengan semuanya? Evaluasi diri jenengan? Evaluasi dereng niki nggih Pak nggih. Minimal niku nggih satu minggu sekali. Saya yakin ketika jenengan evaluasi itu paling nikmat itu sendiri kok Bu, Pak. Dan waktunya itu ketika tahajud. Karena tahajud niku mboten enten sing ganggu. Ketika kita minta sama Allah, saya yakin minimal 1 minggu sekali. Karena apa? Pasti kita punya masalah. Jadi jenengan ampun datang ke pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah, tapi jenengan hadir kepada Allah. Dan 1 minggu sekali niku jenengan pasti merasakan, ya Allah, aku anyel banget karo kae si A. Tapi jenengan saya yakin ketika meminta sama Allah itu benar-benar kayak nopo niku, mengharap sesuatu yang harus dikasih dan dikabulkan. Tapi kalau jenengan pas ketika sholat nopo fardu, sholat subuh maupun sholat rawatib yang lain, saya yakin jenengan itu kebanyakan kurang fokus. Ketika doa ada orang lewat. Ketika ajeng nopo niku ajeng tenanan niku, ya Allah ngenten niku, terus biasanya dijawel, ayo maam sik ngenten niku. Ayo rolasan sik ngenten niku. Nggih, ada saja gangguannya ketika kita doa. Kadang-kadang pun mikir di rumah, duh sing ning rumah emi tak tukoki apa ya, akhirnya enggak jadi doa. Ngenten niku nggih. Tapi ketika tahajud niku kan jenengan fresh. Tidak ada pengganggu. Maka yang paling nikmat ketika muhasabah itu adalah ketika tahajud. Syukur-syukur jenengan niku napa alhamdulillah jenengan masih diberi kenikmatan tahajud 1 hari 1 kali. Atau setiap hari melakukan tahajud. Dan saya yakin para sepuh-sepuh niki tahajud niku rutin. Nggih, saya yakin karena ibu kula niku, kalau ibu saya niku nggih ngenten niku. Jadi setelah bapak saya mboten enten niku tidurnya niku mboten purun teng kamar. Enten sing ngenten niku, Bu. Enten nggih. Jadi setelah ditinggal suaminya niku mboten purun bobok teng kamar. Pun kula meskipun beda rumah, kula niku kalau jam habis pulang dari pengajian, rapat dari PRM maupun PCPM niku nggih niku mboten purun. Tapi nanti malam niku biasanya tahajud sendiri. Dan kenikmatannya itu memang di situ. Napa meneh sampun sepuh. Ajeng napa? Nggih. Kula niku kathah dicurhati sama bapak, ibu, terutama ibu-ibu ngenten niku. Ajeng napa to Mas, HP mboten saged. Napa? HP niku kalaupun sepuh niku kan males. Sosmed niku mboten gadah. Paling-paling nek ditelepon kalih anake napa putune. Akhirnya kesibukannya napa? Ngaji, pengajian, tahajud. Salat niku pun rutinan. Saya yakin niku sing sepuh-sepuh niku. Saya lihat sendiri. Karena saking sudah menikmati dunia, aku wis tau ngene, ngenten niku nek curhate. Nggih Bu nggih. Aku wis tau tuwa, kowe urung tau tuwa. Ngenten niku biasane. Aku wis tau nom, kowe urung tau tuwa. Aku pernah tua, aku pernah muda, kamu belum pernah. Maka monggo muhasabah diri kita ini adalah salah satu bentuk bahwasanya kita ini masih mengharapkan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini ada sebuah kisah wa kana radhiyallahu anhu, bahwasanya di sini dikatakan Umar radhiyallahu anhu idza janna alaihi lail yatribu qadamaihi bidirrah. Dirrah itu kayu kecil, ya kayu kecil tapi tidak bikin napa niku cacat atau sakit. Ya. Kalau sakit itu enggak sakit banget. Atau mungkin kalau sekarang niku nggih rotan tapi yang tipis. Ya. Wa kana radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu idza janna alaihi lail, kalau sudah malam ya, sudah mau tidur, yatribu qadamaihi, itu gebuk kakinya sendiri. Dengan apa? Bidirrah. Dengan kayu tadi. Kowe ndek mau sikil iki ndek mau lunga ning ngendi? Iki ndek mau maksiat ora? Niku sing dianu telapak kakinya. Jenengan enten sing enten niku? Mboten ngenten nggih Bu nggih. Nggih minimal nggih, ya Allah ampunilah dosaku, ya Allah ngenten niku nggih, itu yang paling mudah. Maka salah satu muhasabahnya Umar bin Khattab yaitu adalah menyiksa dirinya, ya, tapi menyiksanya enggak sampai langsung pakai pisau langsung sobek-sobek niku mboten nggih. Gebuk-gebuk niku mboten, tapi agar ketika besok di hari kiamat itu bahwasanya sakit ini lebih sakit kelak ketika diminta pertanggungjawaban di akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang berapa menit niki? 5 menit nggih. Yang terakhir yaitu adalah mujahadah nggih. Al-mujahadatu wa hiya ayya'lamal muslimu anna a'daihi ilaihi wa huwa nafsuhu allati baina janbaihi. Cara singkatnya adalah bahwasanya mujahadah itu terjadi karena ada sesuatu di antara baina janbaihi, yaitu di antara dua tulang rusuk. Namine napa? Hati. Saya ulangi lagi, mujahadah itu muncul karena dari dua tulang rusuk yang dinamakan hati. Mujahadah itu artinya apa? Bersungguh-sungguh. Itu yang paling gampang artinya adalah yang bersungguh-sungguh. Maka di sini dikatakan kalau hati kita enggak sungguh-sungguh, saya yakin jenengan mau berangkat ke pengajian itu mboten purun. Karena hati jenengan tidak tertarik. Ya, tidak tertarik. Di sini dikatakan bahwasanya wa annaha batabaiha mayyalatun ila syarr qarraratun minal khair ammaratun bisu. Yang menggerakkan jenengan untuk berbuat baik, ya, wa qarratun minal khair, dan berbuat buruk, baik maupun buruk, itu semuanya itu karena hati. Jenengan hadir ke sini, jenengan sholat, jenengan sedekah, jenengan infak, itu kalau tidak ada mujahadah, saya yakin jenengan tidak akan melaksanakan. Sebagaimana yang sudah tadi saya sampaikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kalau tidak ada pergelakan sholat ora ya. Aku nek sholat ora ya. Niku kalau di dalam hati niku mboten sholat apa mboten? Mboten sholat. Meskipun sudah adzan, kemudian iqomah, kemudian ada saudara kita yang berjalan di depan kita untuk melaksanakan ibadah sholat, kalau hati kita ini mengatakan tidak usah sholat, ora sah sholat tenan. Karena nopo? Hati. Ternyata mujahadah itu adalah berkaitan dengan hati. Di sini dikatakan yaitu adalah hati kita ini yang menggerakkan untuk kebaikan maupun keburukan. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mujahadah ini termasuk fungsinya adalah untuk mengikat saudara-saudara kita. Saya ulangi lagi, untuk mengikat saudara-saudara kita. Kenapa? Dengan mujahadah ini akan berpengaruh kepada saudara kita maupun ikhwan kita maupun akhwat kita. Ketika jenengan ingin melaksanakan ibadah, kemudian hati jenengan berkata, saya harus ibadah. Saya yakin hati jenengan ketika bergerak seperti itu nanti akan mengalir ke saudara jenengan. Okay. Karena mujahadah ini adalah sesuatu yang harus kita pertahankan. Kalau mboten sungguh-sungguh itu mboten saged. Contoh, jenengan dari rumah tadi sudah membawa uang 50.000. Dari rumah meniatkan untuk infak. Wah ya Allah, aku punya kelebihan uang 50.000.
Aku mau infak sampai di sana, saya masukkan infak dengan bismillah tangan kanan. Di sampingnya ketika kotak infaknya niku nembe jalan, tiba-tiba di jalan niku, aduh, anakku mau maem durung ya. Utangnya mau belum kebayar ketoke. Sampingnya 2.000, sampingnya 5.000, sampingnya 1.000, sampai jenengan yang tadi 50.000 ternyata dijatuhkan. Aduh 10.000 wae lah, engko nek 40.000 nek kurang apa-apa ning dalan. Kalau mujahadah jenengan itu tidak digerakkan dari rumah tadi, tidak disempurnakan sampai ketika kotak infak tadi di depan jenengan, saya yakin yang harusnya 50.000 artinya berubah menjadi 20.000, menjadi 10.000, menjadi 5.000, bahkan kita tidak memasukkan infak kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bersungguh-sungguh, dengan kita melakukan amalan ini dengan sungguh-sungguh hati kita, insya Allah akan digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berbuat baik. Maka dengan kebaikan-kebaikan tadi, yang pertama yaitu adalah karakter kita harus dengan muraqabah, muhasabah, mujahadah, kita bisa merubah diri kita agar semakin diri kita ini lebih baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila terlalu panjang, ya. Karena waktunya harusnya berapa menit? 7.15 ya, niki masih ada 15. Nggih, insyaallah nggih. Nanti kami juga minta maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan kepada jamaah semuanya. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu Ustaz tadi menjelaskan tentang 3 hal untuk mengasah jiwa kita, jiwa Ibu. Jiwa raga itu perlu diasah. Kalau raga mungkin kita bisa mengasahnya dengan olahraga agar menjaganya tetap sehat. Akan tapi untuk mengasah jiwa kita dengan 3 hal tadi, yaitu dengan muraqabah, dengan muhasabah dan mujahadah. Mungkin masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit, mungkin 1 sampai 2 penanya, monggo jika wonten yang bertanya. 2 sampun di Bapak Ibu Ibu. Pulau jawab sebisa saya nih Pak Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan dengan Ustaz sebelumnya. Nama Afif. Saya dari daerah Pelosok. Pundi Pak? Ya, termasuk Praji Mantoro. Oh Praji. Di bawah Oil Print. Masya Allah. Namun di dalam adab, terutama sikap mulut kita, itu dalam Al-Quran, dalam juz 6 dinyatakan la yuhibbullahu jahra bisu minal qawli illa man dzulima wa kana Allahu samii'an alim. Allah tidak senang kepada orang yang mengatakan atau menampakkan kata-kata kotor. Padahal sekarang di Indonesia itu man aktarofil ardi yudhilu ka asabilillah. Indonesia ini. Jadi posisi saya di rumah itu masalah kotor. Bagaimana cara kita menyebarkan akhlak dari mulut saja. Tapi di situ ilaman dilima, kecuali orang teraniaya. Yang dimaksud teraniaya itu bagaimana? Terima kasih. Sedemikian rupa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, saya satu lagi. Oh Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustaz. Pertanyaan saya singkat. Dari ketika yang panjenengan terangkan tadi, muraqabah, muhasabah dan mujahadah, mohon masing-masing diberi dalilnya dari Al-Quran atau Al-Hadis. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, jazakumullah nggih. Saya jawab sebisa saya nggih.
untuk yang pertanyaan pertama tadi, karena memang kalau kita perhatikan itu saya rasakan di masyarakat maupun di terutama generasi kita ini, untuk terkait dengan adab itu memang menjadi perhatian kita sebagai pengajar, pendidik maupun guru. Karena hari ini apalagi banyak nopo niku undang-undang sakniki niku ngapunten, guru mukul anak niku kan sakniki menjadi sesuatu yang berat. Tapi kalau nggak dipukul anaknya akhirnya sakarepe dhewe. Jadi adab di dunia pendidikan hari ini itu kebanyakan memang masih sekedar teori. Ketemu dengan Ustadz Salim, kemudian bertemu dengan Ustadz di jalan mengucapkan salam, kepada orang tua harus berkata sopan dan lain sebagainya. Itu hanya menjadi teori saja ketika kita bertemu di kelas. Tapi memang itu sesuatu yang harus kita benahi. Kemudian untuk pertanyaannya yaitu adalah mandulima tadi ya Pak G, yaitu kecuali orang-orang yang dolim. Kalau yang saya ketahui bahwasanya kita kembali kepada apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi, jenengan mau menasihati ke orang-orang yang dolim itu bukan sekedar sulit, mustahil. Maka dengan ketiga-tiganya ini tadi, ngapunten, contohnya adalah orang kalau diajak korupsi, kalau ketiga-tiganya ini tidak mau, saya yakin tiga-tiganya ini tidak paham atau tidak diterapkan, saya yakin orang mau korupsi itu gampil banget. Cuman ditablek, wis kowe 70%, aku itu 70%, kowe 30%, itu mudah. Karena tidak memiliki ilmu. Maka orang yang dolim tadi hatinya itu sudah tertutup. Jenengan mau tausiai mau kayak apapun sulit. Ilaman dulima. Yang saya ketahui niku Pak. Tapi tugas kita tetap harus berdakwah, menasehati, memberikan arahan, meskipun kita bukan orang yang soleh. Jadi mandulima tadi yang saya ketahui yaitu adalah orang-orang yang dolim itu ketika sudah diberitahu, sudah dinasehati, sudah diberikan arahan, motivasi maupun lain sebagainya tentang Islam, tentang syariat, itu tetap tidak bisa masuk kecuali hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan berarti kemudian kita, wah masyarakatnya itu kandaninya ya lo tak kandaninya ya lo mas. Aku pengajian bola-bali tak kandani tentang sholat nggih, mboten enten sing sholat. Maka itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita yaitu adalah melakukan amal soleh, berdakwah dan memberikan kebaikan kepada masyarakat. Dan itu yang saya dapatkan ketika saya niku berada di lingkungan Muhammadiyah. Gitu Pak. Jadi orang dolim itu mental. Karena kalau Ibnu Qayyim itu mengatakan keburukan hati itu seperti noktah hitam. Semakin noktahnya banyak, semakin hitam hatinya. Itu yang saya pahami gitu Pak. Nanti silakan bisa dibuka tafsirnya atau ditanyakan ke ustadz yang lain. Gitu ya Pak nggih. Ngapunten kalau belum memuaskan jawabannya. Kemudian pertanyaan yang kedua napa ndek wau tentang hadis tentang hadis maupun dalil Al-Qur'an, muraqabah, muhasabah maupun mujahadah. Kalau muraqabah itu sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, wa man ahsana dinan mimman aslama wajhullah wa huwa muhsin itu, jadi itu salah satu dampaknya ketika kita ini melakukan muraqabah tuh. Jadi ketika bertemu dengan Allah, kemudian kita ini dalam keadaan ahsan, baik ya, maka insya Allah apa yang kita pertanggungjawabkan itu juga baik dan aman. Tapi kalau hadisnya yaitu adalah kalau muraqabah itu antak butullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka.
Kalau jenengan mau ibadah itu seolah-olah napa? Beribadah antak butullaha ka'annaka tarahu. Jenengan melihat Allah. Fa ilam takun tarahu, kalau jenengan saya sudah berdoa ya, kemudian menanamkan pada hati jenengan ya, saya melihat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah itu akan mengabulkan doa saya. Fa ilam takun tarahu, tapi kalau di dalam hati jenengan kok tidak bisa melihat Allah, dalam artian itu jenengan itu enggak bisa, ya Allah kok harusnya itu yang dibalik, fa innahu yaraka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat kita. Jadi kalau ibadah itu diniatkan dalam hati kita, itu kita melihat Allah ya. Kalau kita tidak bisa merasakan seperti itu, ya sebenarnya memang Allah itu melihat kita. Itu hadisnya Rasulullah SAW dalam kitab hadis Nabawi. Kemudian kalau muhasabah itu sebenarnya tadi saya singkat mawon, tapi kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad niku Bu. Ya biasanya kita sudah hafal ya, bahwasanya besok niku nggih semua apa yang kita amalkan itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, sebelum dipertanggungjawabkan di akhirat, kita pertanggungjawabkan dulu di dunia. Tapi pertanggungjawabnya itu kalau manusia itu nggih lucu. Nek umpamane dosa, ketoke ora dosa deh, ngenten lho. Makanya kemudian ada yang namanya muhasabah. Nggih napa mboten? Kalau seandainya langsung dihukum di dunia pasti kan juga enggak mau. Mosok ibu ora salat telat kok mosok langsung dihukum toh, kan enggak. Makanya disuruh untuk muhasabah diri itu karena napa? Saya yakin meskipun kita salah ning ya wegah dihukum, mesti nggih mboten purun. Makanya disuruh untuk muhasabah diri kita sebelum nanti dibawa ke akhirat. Kalau di sini inilah tubu ilallah wa astaghfiruhu fil yaumi mi'atan marrah. Itu sebenarnya hadis yang sudah masyhur di kalangan kita. Ya. Kalau hadisnya Rasulullah itu adalah Rasulullah itu setiap hari pasti mengucapkan istighfar. Satu hari pinten? Nggih. Nggih. Jadi kalau termasuk muhasabah itu kita mengucapkan istighfar. Istighfar itu juga termasuk muhasabah kita karena banyaknya dosa yang sudah kita perbuat dalam satu hari. Itu hadisnya Bu. Kemudian kalau mujahadah, ya, kalau mujahadah itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Jadi mujahadah itu sebenarnya lebih kepada hati kita. Kalau hadisnya itu hadis Imam Nawawi yang faida fasadat kullu. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang rusak maka rusak semuanya. Ala wahiyya al-qalb, yaitu adalah hati. Jadi mujahadah itu lebih ke hati Bu. Sebenarnya hadisnya itu. Tapi tadi sudah saya yang mujahadah itu saya singkat karena waktunya saya kira itu sampai jam 7, misi saya itu harusnya 15 menit ya. 15 menit awal. Niku. Jadi kalau mujahadah itu lebih ke hati, kalau hati kita ini rusak, ya rusak juga yang lainnya. Ngapunten le. Kalau jenengan anyel kalih orang nggih. Kalau di dunia pendidikan itu ngenten. Sebelum berangkat niku padu kalih bojone. Kok wis meh jam mangkat tok. Sarapan durung enek, pakaian durung disiapke, anduk malah ilang, sabun entek ora ngomong sebelum berangkat. Atine pun dongkol, wanyel niku. Ini kalau di dunia pendidikan nggih. Akhirnya gedebuk-gedebukan berangkat sampai di sekolah dongkol. Sing di nopo yang dijadikan sasaran sinten? Murid. Niku kalau sekolah ngenten niku. Jadi kalau dari rumah hatinya pun dongkol niku nggih yang sasaran niku nggih murid. Atau kalau enggak gitu kalau jenengan niku juragan toko napa-napa niku nggih kalau istrinya napa niku di rumah mungkin mau berangkat niku ada masalah di rumah, kemudian sing diseneni nggih karyawane. Nggih, itu efek dari ketika hati kita ini
nopo tidak stabil, kemudian stabilnya itu nggih biasanya dengan membaca Al-Qur'an atau berbuat kebaikan yang lain. Gitu nggih, Bu. Ngapunten nggih kalau kurang memuaskan jawaban saya. Gitu, Mas. Alhamdulillah, syukur jazakallah tadi. Alhamdulillah, saya rasa cukup ya pada kajian hari ini. Tadi yang disampaikan tentang muraqabah. Jadi kita selalu merasa bahwasanya dimanapun, bahkan manusia itu gampang nakali. Pengen kita wong liyane delik panggon sing anu. Baru nanti melakukan transaksi di bawah meja. Nanti itu bisa diakali di mata manusia, tapi pengadilan Allah itu sangat adil. Hal yang kecil pun bisa pasti tahu Allah. Jadi hal yang sederhana pun Allah pasti mengetahuinya. Dan yang kedua adalah kita selalu bermuhasabah pada diri kita. Jadi kita menghitung amalan-amalan kita, menghitung dosa kesalahan kita. Kalau biasanya malah orang itu lebih gampang hitung orang lain atau hitung diri sendiri, Bu. Orang lain. Nah itu yang perlu, itu juga perlu jadi bahan evaluasi diri kita. Jadi kita lebih banyak untuk mengevaluasi diri, jangan malah mengevaluasi orang lain. Kalau sekarang itu malah gampang orang mengevaluasi orang lain daripada dirinya sendiri. Yang terakhir adalah mujahadah. Jadi kita bersungguh-sungguh dalam keyakinan hati kita untuk apa? Dalam beribadah, dalam berbuat amalan-amalan soleh. Nah, alhamdulillah, mungkin itu tadi disampaikan oleh Ustaz Rafi. Informasi untuk infak hari ini tanggal 21 Juli. Infak yang didapat Niko 724.000. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan operasional yang digunakan untuk kuliah subuh pekan ketiga ini Niko 930.000. Alhamdulillah. Jadi semua hal tetap harus kita syukuri. Alhamdulillahirobbilalamin. Mari kita untuk pekan keempat nanti insya Allah Ustadz yang akan mengisi menikah Ustadz Iqbal Tantowi. Pekan keempat kuliah subuh. Mari kita akhiri kuliah subuh pekan ketiga ini dengan bacakan dan bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Jika ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang dia pernah isi wedding sofa ya? Jadi pindah, dia terus pindah dia pernah jadi cuma 2 kali langsung. Berarti pindahan sekolah taji anu. Terima kasih, Ustaz. Nggih, Pak.